Kita ngomong terlibat dulu deh. Iya. Kalau terlibat berarti kan presiden berhasil mengungkap kekotoran ini. Itu akan menjadi evaluasi besar, pasti ada yang dicopot kan. Leadernya udah pasti ada yang diganti. Mau either yang kejaksaan ataupun polisinya, dua-dua pasti akan ada implikasinya. Pasti. Sekarang kalau tidak terbukti, masyarakat yang harus dihadepin. Karena basically masyarakat nggak percaya lagi sama pemerintah. Saya akan masuk ke sana sebagai bentuk penjelasan mengaitkan bahwa Anda adalah analis pasar keuangan. Ya. Saya bicara mengenai law enforcement, itu juga hal yang Penting. terkait di dalamnya. Kasus ini tentu saja pasti mendapatkan respon. Saya ingin tahu respon pasar itu kayak gimana ketika ini ramai. Market IHSG kita tetap hijau. Artinya apa? Sekarang ini, market Indonesia kalau cuma dengar korupsi, terus Wilmar ya kasusnya pada saat itu ada denda administrasi 11 triliun, biasa aja. Apa yang harus kita ributkan sih dengan korupsi di era-era sekarang? Kalau tiba-tiba beritanya Indonesia bersih korupsi, itu yang jadi masalah kan? Itu yang tidak biasa gitu. Anda tidak melihat bahwa ini menjadi faktor penting sungguhnya bagi investor? Pentingnya bukan sekarang. Pentingnya adalah keputusan akhirnya nanti, verdiknya apa. Itu yang memungkinkan digoreng lagi kita. Oke, sosok figur lah. Kita bicara sosok Febri Adriansyah. Dia sosok sentral loh di Satgas PKH. Powerful. Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Yes. Anda sudah sebut tadi ada satu korporasi Wilmar di antaranya. Yeah. Kemudian ada beberapa korporasi besar lagi yang ditarget berkaitan dengan tambang dan juga sawit yang melanggar kawasan hutan. Ya. Ada pengembalian kerugian negara. Betul, 11 triliun ya atau lebih bahkan lebih, udah berkali-kali penyerahan itu diberikan kepada Menteri Keuangan Pak Purbaya ya, dan selalu dihadiri oleh Jaksa Agung dan Presiden memberikan pidato di sana. Betul. Tokoh ini selalu ada loh di sana. Betul. Dan bahkan disebut tokoh kunci untuk pengembalian keuangan negara itu, Satgas PKH itu. Lantas kemudian ketika yang bersangkutan patut diduga terjerat dalam tindak pencucian uang, bagaimana pasar menilainya? Bagaimana investor menilainya? Ya kita melihat fakta, marketnya tidak bergejolak kemana-mana. Karena market lebih takut perilakunya Donald Trump terhadap kebijakan-kebijakan dia tentang geopolitik. Kan kita bicara pasar modal nih ya. Kita tidak bicara asumsi liar spekulasi. Faktanya hari ini IHSG tidak merah, tidak 45% turun. Mungkin pasar malah mengapresiasi. Presiden berhasil menguliti korupsi kan gitu kesannya kan. Oh ya sudahlah saya taruh tanpa duitnya pandang di sini. bulu. Tanpa pandang bulu kan. Seseorang yang dianggap tokoh kunci yang mengembalikan kerugian negara misalnya. Dan apapun kasusnya kalau memang ada sangkut pautnya hadapi secara hukum. Fakta kan bukan kata saya loh. Itu marketnya tetap hijau. Tidak ada minus 5% hari ini. Berarti kan even investor asing pun tidak check out karena berita ini. Mungkin juga mereka nganggap Indonesia mah korupsi udah biasa misalnya gitu. Atau mungkin dia berpikir wah luar biasa ya korupsi ditangkap kali ini. Ini wajar nggak sih kok kita merasa menormalisir hal-hal seperti ini ya? Bagi saya pribadi ini adalah prestasi kan. Karena orang ini salah ngelihat. Logika yang tersebar di masyarakat ini salah. Di era pemerintahan Pak Prabowo, korupsi bertambah. Salah itu. Yang ada, di era pemerintahan Pak Prabowo, pengungkapan korupsi bertambah. Itu yang benar. Iya dong. Korupsi yang diungkap ini kan bukan korupsi minggu lalu. Ini korupsi yang berapa tahun yang lalu. Dibongkar semua. Kalau punya nalar ya. Anda melihat bahwa itu betul atensi Presiden, bahwa ini penegakan hukum kan memang penegak hukum yang berjalan di sana. Kenapa Presiden harus dapat kredit? Karena dia yang mengintervensi kan. Beliau tahu semuanya. Dan itu kan disampaikan di pidatonya dia juga. Apa beliau bilang? Punya radar sampai tahu duit di bawah tanah? Di dalam berangkas ya. Bukan saya loh yang ngomong, sekali lagi. Saya ini kan tugasnya adalah mengingat masyarakat. Hey, cobalah connecting the dot gitu loh. Jangan karena kamu kebencian atau kamu terlalu cinta sama presiden. Jadi presiden salah pun tetap kau bela. Presiden benar pun kau tetap hina-hina. Tapi kan udah jelas statement sebelum ini kejadian, presiden sudah kasih disclaimer. Pak Prabowo itu suka kelepasan emang. Improvisasinya terlalu hebat, kreatif. Betul. Sampai rahasia-rahasia punya alat untuk mendeteksi di bawah pun diumumkan. Tapi setelah diumumkan kan kejadian. Saya kan analis. Saya connecting the dot, bro. Nggak lama setelah Pak Presiden ngomong, pasti kejadian. Tapi orang lain ngeliatnya apa? Oh ini Presiden kalau pidato, marketnya merah. Ya lu coba bisa ngeliat di situ. Kalau saya ngeliatnya setiap kali dia pidato yang menjurus ke hal-hal yang sensitif yang seharusnya beliau tidak perlu sampaikan, faktanya kejadian. Oke, itu kejadian.
Kemudian ini kan penting untuk kepastian investasi ya. Ya. Bagaimana kemudian recovery image-nya penegak hukum kita. Investasi di pasar modal, mau ada korupsi kek, mau ada kebijakan presiden, mau apapun, asing tetap akan beli saham kita. Itu dulu rule of thumb-nya. Karena satu Southeast Asia, saya di market tuh dari tahun 2007. Market kita itu paling unik dari semua Southeast Asian market. Uniknya di mana, Prof? Kalau market turun, Hmm. pemerintah tuh diteriakin, hey buyback sahamnya gitu. Oh ya. Cuma negara ini yang curang, kalau market turun teriak-teriak sama pemerintah suruh buyback. Ya, Coba yang dilakukan sekarang ini. cariin negara mana yang kalau market turun, Iya. ya kan? Itu satu. Kedua, return daripada pasar modal kita itu dari awal mula saya invest di stok sampai sekarang itu tetap terbaik sebenarnya dari seluruh Southeast Asia. ROI-nya. Ya. Saham-sahamnya solid. Yo, kali ini kita terjelek. Ya iyalah. Gimana nggak terjelek? Hey, uang siapa yang di Singapura tuh lu bikin sell off di negara ini? Setelah sell off bond sama stock market lu tarik duitnya check out ke Singapura. Terlepas dari Anda ngerti atau tidak, Ya, ya. tapi kan fakta membuktikan sell off di sini Singapura dollarnya menguat. Iya. Ketika US dollar indeksnya tetap di situ-situ aja, berarti kan jelas duit dia sell off rupiah, sahamnya di sell off, bondnya di sell off, duitnya ditransfer balik ke negaranya. Itu nggak fair dong, Iya. ya kan? Nah, dari situ kalau kita ngomong pasar modal mau siapapun presidennya, selama big boys ini nggak nakal, MSCI, Fitch, Moody's ini tidak bikin rating yang aneh-aneh, tetap orang akan beli. Dan kalaupun mereka bikin rating yang aneh-aneh, mereka akan collect di bawah, naik 100-200% mereka happy. Sekarang kita bicara investasi sektor real. Betul, sektor real. Mau siapapun presidennya, kalau yang namanya tata kelola negara tidak karu-karuan, Ya. pungli, ya kan, birokrasi bertele-tele, ormas kagak diberantas. Percaya sama saya, nggak ada nanti pabrik-pabrik bintang 5 di sini. Semua akan pindah ke Vietnam. Semua akan pindah ke Thailand. Siapapun presidennya. Yang namanya udah pungli, birokrasinya tidak punya logika, kebangetan, interpretasi hukumnya juga asal-asalan. Siapa mau invest? Artinya apa? Ya artinya itu yang lebih berpengaruh daripada hanya untuk urusan penemuan 74 kilo itu. Orang itu tidak melihat masalah kepastian hukum urusan kriminal karena mereka investasi di sini sebelum mereka even menyentuh kriminal. Yang mereka lihat adalah kepastian hukum di dalam perizinan, di dalam perpajakan. Ini yang lebih krusial untuk investasi ketimbang bagaimana negara ini menghukum koruptor. Gitu Ya, loh. tapi kan itu juga satu hal. Misalnya Satgas PKH bahwa disebutkan perusahaan-perusahaan yang sudah memenuhi syarat-syarat due diligence Ya. dan lain sebagainya. Mereka juga masih disasar. Dan ternyata tokoh sentralnya juga adalah Pak Febri di sana. Patut diduga yang bersangkutan hari ini terlibat pencucian uang. Betul. Ini kan soal trust. Ya, tapi ini dua hal yang berbeda. Dengan basic kekhawatiran para investor itu sebelum masuk ke level yang ini tuh, yang ini dulu. Misalnya pabrik mobil kan jauh urusannya sama yang kayak beginian. Dia mau investasi manufaktur Toyota deh misalnya. Kenapa dia harus pilih di Bangkok yang gede? Kenapa dia nggak pilih di Indonesia? Karena kekhawatirannya tentang ketidakpastian regulasi bukan hukum. Sebelum dia karena kalau orang udah khawatir ranah hukum, berarti dia tuh nyerempet-nyerempet ke wilayah-wilayah yang ke sana gitu. Tapi kalau ketidakpastian aturan, ganti menteri, ganti kebijakan, ya kan? Habis itu pajaknya bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Nah, itu tidak punya sustainability. Tapi kalau kasusnya seperti yang hutan dan lain-lain, ya kan? Ya, ini kan banyak sektor Benar. tambang. Makanya kan kita mesti lihat case per case, tidak bisa karena beda-beda gitu. Nah, kalau misalnya dia memang bisnisnya ada hubungannya dengan rawan menjadi korban oknum-oknum, baik itu pajak, bea cukai, kejaksaan, polisi, itu berpengaruh. Cuma berapa banyak? Itu kan mega company, kayak misal Wilmar itu dari 100 mungkin satu yang invest di Indo. Tapi yang kita concern untuk foreign direct investment kan yang levelnya yang bukan mega, yang high to medium gitu loh. Pabrik yang harga 200-300 miliar. Ada berapa puluh pabrik kan gitu. Kenapa kita harus membawa ke arah sana, Prof. Gema? Karena kita tahu Satgas PKH ini kan dibentukkan di eranya Pak Prabowo menjabat. Dan kemudian kita sudah lihat beberapa manuver-manuvernya, pengembalian kerugian negara dan seterusnya. Sektor tambang, sektor sawit, bahkan ada terobosan lain. DSI misalnya. Ini kan terobosan-terobosan yang tentunya satu payung dalam arah kebijakan pemerintah, yang harapannya bisa menggerakkan ekonomi kita, membawa nilai tambah banyak pada kita,
mengantisipasi under invoicing, Ya. kemudian transfer pricing dan seterusnya begitu ya. Campaign dan semangat ini kan tentu harus dikelola dengan cara GCG Ya, gitu good loh. corporate governance ya. Nah, kalau yang kita lihat di depan mata dari case Febri ini kan dengan Satgas PKH-nya atau dengan pencucian uangnya, sekalipun memang ini kasus tidak Satgas PKH ya, ini ada 3 kasus yang libatkan patut diduga terlibat di dalam yang bersangkutan. Apa yang nggak berdampak ya ke sana? Ya, kita boleh berasumsi, ya kan. Tapi kan fakta yang akan kita lihat nanti. Kalau dibilang berdampak sih orang pasti takut, ada kekhawatiran. Tapi ini baru satu elemen kekhawatirannya. Yang day to day kekhawatiran itu justru adalah peraturan, bukan hukum pidananya atau apa. Oke. Itu yang lebih berdampak. Dan memang tata kelola negara egosektoral yang tidak berkoordinasi satu dan yang lain itu udah dari 2 dekade yang lalu udah menjadi penyakit di Indonesia gitu loh. Jadi jangan hanya karena ini kasus gede lalu kemudian kita spotting apakah ini tidak berdampak. Berdampak mah pasti, tapi bukan detik ini. Berdampak itu nanti waktu verdict dan kemudian yang berdampak itu adalah sektor-sektor atau investasi-investasi yang berhubungan dengan gerakan ini. Oke, Anda karena sudah singgung verdict. Kalaulah kemudian pada prakteknya verdictnya kontraproduktif misalnya, dalam artian ternyata yang bersangkutan tidak terlibat misalnya, atau justru terlibat misalnya, gimana dampaknya? Kita ngomong terlibat dulu deh. Iya. Kalau terlibat berarti kan presiden berhasil mengungkap kekotoran ini. Itu akan menjadi evaluasi besar, pasti ada yang dicopot kan. Leadernya udah pasti ada yang diganti. Mau either yang kejaksaan ataupun polisinya, dua-dua pasti akan ada implikasinya. Pasti. Sekarang kalau tidak terbukti, masyarakat yang harus dihadapin. Karena basically masyarakat nggak percaya lagi sama pemerintah. Sekarang bagaimana 2 institusi ini bisa meyakinkan masyarakat? That's not my job. Iya, itu urusan penegak hukum. Itu urusan penegak hukum dan urusan daripada pemerintah. Komunikasi ke masyarakatnya bagaimana? Betul. Karena presiden sudah terjadi dan harus bisa dijelaskan. Oke, lu nggak terbukti. Itu barangnya siapa? Udah gitu aja. Anda yakin nggak sih kayak sekarang ditangani oleh kejaksaan yang bersangkutan elit loh posisinya di sana gitu. Ini akan dilakukan secara transparan. Soal keyakinan aja. Ya kita berharap dia ya. Karena kalau sudah dibuka begini kan, yakin nggak yakin kan mereka juga harus punya gestur yang tidak mempermalukan institusi lah. Intinya. Karena dimonitor. Karena dimonitor. Paling gampang gini deh, sebelum kejadian ini kira-kira yang paling gede siapa? Masih ingat nggak? Yang gempar satu Indonesia. Gempar satu Indonesia Nadiem ya? Bukan, FS. Ferdi Sambo. Iya. Hampir sama itu kan? udah cukup lama. Hampir sama. Tapi kan akhirnya kita lihat hukumannya kan juga bisa diterima oleh masyarakat. Berjalan ya. Berjalan kan. Tapi kan pasti ada aja orang bilang, oh nggak mungkin tuh orangnya pasti di luar ya. Itu kan dugaanmu. Iya. Tapi kan secara konstitusi kan sudah dilakukan oleh pemerintah tuh. Kan waktu itu kan orang bilang, nggak mungkin lah, jenderal itu kan udah kuat sekali segala macam. Marilah kita jangan berspekulasi gila gitu loh. Iya. Kita lihat yang fakta-fakta yang realistis apa yang terjadi. Kalau verdictnya itu nanti nggak jelas, terus kemudian barang-barang juga tidak dijelaskan, ya biarlah nanti pengamat yang lebih hebat dari saya di TV lain tuh yang suka berantem tuh, ya biar mereka yang ribut lah kan gitu. That's not my job. Aku tugasku cuma nganalisis tanggal berapa harga naik turun pakai metode Astronaci, udah mau beli saham apa, udah gitu. Oh kok gini lagi nih? Mau dibawa kemana lagi nih? Apa lagi nih gitu? Yang pertama saya hadir meeting, diundang sama mereka. Jadi saya bisa ceritakan lah sedikit di sini. Silakan, Bro Muma.